Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi dengan NIM 03041382025115. Perkenalkan, saya Farel Alfarata dengan NIM 03041382025117. Hai, perkenalkan nama saya Andi Dava Aditya Manah dengan NIM 03041382025093. Saya Emrys Adli dengan NIM 03041382025107. Hai, perkenalkan, nama saya Ahmad Septianto dengan NIM 03041382025099. Kami dari kelompok 19 di sini akan menjelaskan materi praktikum mengenai kapasitansi seri dan paralel. Di sini kami akan menjelaskan pengertian kapasitor, kegunaan kapasitor, definisi dari kapasitansi, pengertian bahan dielektrik, dan daftar alat yang digunakan, serta kami akan melakukan pembuatan rangkaian dan melakukan percobaan pada praktikum kali ini. Pertama-tama kita akan masuk ke pengertian kapasitor. Oke semua, saya Farel Alfarata. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tertentu, atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang terdiri dari dua konduktor dan dipisahkan oleh bahan penyekat atau bahan dieelektrik. Tiap konduktor disebut keping. Seperti halnya resistor, kapasitor adalah termasuk salah satu komponen pasif yang digunakan dalam pembuatan rangkaian elektronika. Kapasitor berbeda dengan akumulator dalam menyimpan muatan listrik, terutama tidak terjadi perubahan kimia pada bahan kapasitor. Pengertian lain kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Dan penjelasan dari saya, wassalamualaikum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi utama dari kapasitor. Jadi fungsi utama dari kapasitor itu adalah untuk menyimpan muatan listrik. Jika kapasitor diberi tegangan, maka akan terjadi pengisian muatan di dalamnya. Dan pada penggunaan tertentu terjadi pelepasan muatan listrik yang tersimpan di dalam kapasitor. Nah, selanjutnya selain fungsi yang saya sebutkan tadi, kapasitor juga memiliki beberapa fungsi lainnya. Ini adalah yang pertama itu menghambat aliran arus searah dan melewatkan aliran arus bolak-balik. Kedua, sebagai starter motor untuk menghidupkan atau mematikan mesin pada motor atau mobil. Dan ketiga, sebagai penyaring utama dalam menghilangkan riak gelombang agar menjadi lebih baik. Dan keempat, pengatur sinyal dan frekuensi gelombang yang diinginkan, menjadi delay timer, pergeseran fase, dan yang terakhir bersama dengan resistor menyaring riak gelombang dalam rangkaian penyiaran. Mungkin itulah tadi beberapa kegunaan dari kapasitor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dengan NIM 03041382025115. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari kapasitansi. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik dinyatakan oleh besaran kapasitas atau kapasitansi yang dinotasikan dengan C dan didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan listrik Q yang tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial V antara kedua keping, di mana didapatlah rumus C sama dengan Q per V, yang dimana Q merupakan muatan elektron dengan satuan coulomb, C merupakan nilai kapasitansi dengan satuan farad, dan V merupakan besar tegangan dengan satuan volt. Satuan kapasitansi dalam standar internasional adalah farad, sehingga dari persamaan di atas dapat diperoleh hubungan 1 farad sama dengan 1 dikali coulomb per volt. Sehingga kita definisikan kapasitansi C dengan hubungan tegangan arus, di mana V dan I memenuhi konvensi untuk sebuah elemen pasif, sehingga dapatlah rumus WC sama dengan integral V dikali I dikali dt. Jadi, pada kapasitor pun terjadi penyimpanan energi dalam bentuk medan listrik.
Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Hai semuanya, saya Andi Dava dari kelompok 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu bahan dielektrik. Bahan dielektrik adalah suatu jenis bahan isolator yang dapat diberikan polarisasi dengan cara mendapatkan suatu bahan elektrik dalam suatu medan listrik. Ketika bahan ini berada dalam suatu medan listrik, muatan listrik yang terkandung di dalamnya tidak akan mengalir, sehingga tidak menimbulkan alur listrik seperti bahan konduktor, tetapi mengakibatkan terciptanya pengutupan dielektrik. Dalam suatu pengutupan dielektrik, muatan positif bergerak menuju kutub negatif medan listrik, sedangkan muatan negatif bergerak pada arah berlawanan, yaitu positif. Hal ini menimbulkan medan listrik di dalam bahan dielektrik. Contoh bahan dielektrik yang biasanya digunakan berupa porselen, kaca, plastik, kayu, dan karet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat yang digunakan dalam percobaan kapasitansi seri dan paralel. Dalam alat yang digunakan adalah sebuah komputer atau laptop yang akan menjalankan aplikasi LiveWire, di mana aplikasi LiveWire ini digunakan dalam membantu mensimulasikan rangkaian elektrik dan menganalisa suatu rangkaian elektronika. Itu saja penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Septianto. Di sini pada praktikum kapasitansi dan seri paralel, saya akan melakukan prosedur percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mengukur harga kapasitansi yang didasarkan pada sistem time constant, baik yang panjang maupun yang pendek, dan penggambaran hasil osiloskop dan gelombang persegi. Sebelum melakukan percobaan, kita harus merangkai rangkaiannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan software LiveWire untuk menggambar rangkaiannya, membuat rangkaiannya. Adapun komponen yang kita perlukan pertama-tama yaitu sebuah sinyal generator, yang kedua sebuah osiloskop, dan untuk komponennya yaitu sebuah resistor dan 2 buah kapasitor. Nah, di sini saya akan mencontohkan pembuatan rangkaian kapasitansi seri. Langsung saja kita rangkai. Nah, baik. Sebelum kita melakukan percobaan, adapun kita harus mengatur pada sinyal generator. Untuk gelombangnya sendiri kita ubah menjadi gelombang kotak, dan untuk voltasenya yaitu sebesar 10 volt, dan untuk frekuensinya sebesar 1 Hz, dan untuk duty cycle sebesar 63%. Untuk duty cycle sendiri sudah ketentuan. Nah, selanjutnya kita ubah nilai resistornya sebesar 10 kilo ohm, dan untuk kapasitornya nilainya sebesar 24 mikrofarad, dan untuk kapasitor kedua 34 mikrofarad. Nah, selanjutnya kita gambar dulu grafik untuk menampilkan hasil tampilan dari osiloskop. Kita atur untuk waktunya sendiri, kita menggunakan waktu sebesar 500 milisecond, dan untuk voltasenya sebesar 10 volt. Nah, langsung saja kita coba rangkaiannya. Nah, baik, ini merupakan tampilan grafik yang dihasilkan dari rangkaian kapasitansi seri. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan data TC praktikum. Nah, sedikit menjelaskan, untuk grafik ini kita bisa lihat bahwa dari rentang 0 sampai 500 terdapat 10 buah kotak. Nah, 500 dibagi 10 yaitu nilainya 50. Berarti satu kotak ini mewakilkan nilai besar 50. Nah, untuk melakukan pengambilan data TC praktikum, kita dapat mengambil datanya melalui grafik yang telah ditampilkan dari
rangkaian yang telah kita uji dan kita buat. Selanjutnya, nah untuk mengambil data TC praktikum, kita menggunakan duty cycle yang telah kita gunakan sebesar 63%. Nah, pada rentang ini kita kira-kira saja nilai 63% itu di mana. Kita tarik garis, lalu buat garis lagi tegak lurus. Nah, untuk menghitungnya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa satu kotak ini mewakilkan nilai sebesar 50. Nah, terdapat 2 kotak setengah lebih. Nah, berarti kita kira-kira saja berarti nilai dari TC praktikum ini sebesar 140 milisecond karena ini satu kotak ini mendekati nilai 50. Nah, untuk selanjutnya untuk nilai TC praktikum yang lain, untuk kapasitor bernilai 24 mikrofarad sebesar 240 milisecond. Untuk 34 mikrofarad sebesar 340 milisecond, dan untuk yang disusun seri sebesar 140 milisecond, dan untuk yang disusun secara paralel sebesar 580 milisecond. Nah, ini adalah rangkaian yang saya buat pada saat kapasitor sebesar 24 mikrofarad, ini sebesar 34 mikrofarad, dan ini untuk yang disusun secara seri, dan ini untuk yang disusun secara paralel. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan data TC praktikum. Untuk nilai TC teori maksudnya. Nah, untuk pengolahan data, pertama kita melakukan perhitungan nilai VC. Untuk nilai VC sendiri, perhitungannya yaitu 63% dikali V peak. 63% ini sendiri yaitu duty cycle yang kita gunakan tadi. 63% dikali 10 volt sebesar 6,3 volt. Untuk TC teori, saat menggunakan kapasitor bernilai 24 mikrofarad, kita menggunakan rumus resistor dikali C ekivalen. Untuk TC teori pada saat 24 mikrofarad didapatkan nilai sebesar 240 milisecond. Untuk 34 mikrofarad didapatkan nilai sebesar 340 milisecond. Dan untuk yang diserikan didapatkan nilai sebesar 140,6 milisecond. Untuk yang diparalelkan didapatkan sebesar nilai 580 milisecond. Nah, untuk selanjutnya yaitu perhitungan delta TC. Delta TC sendiri rumusnya yaitu TC praktikum dikurang TC teori. Untuk kapasitor 24 mikrofarad didapatkan delta TC sebesar 0. Untuk 34 mikrofarad sebesar 0, dan untuk yang diserikan sebesar 0,6 milisecond, dan untuk yang diparalelkan sebesar 0. Nah, untuk untuk selanjutnya yaitu kita dapat mencari nilai kesalahan relatif. Untuk kesalahan relatif sendiri rumusnya yaitu mutlak dari TC teori dikurang TC praktikum per TC teori dikali 100%. Nah, untuk kapasitor 24 mikrofarad didapatkan kesalahan relatif sebesar 0% atau tidak ada. Untuk 34 mikrofarad didapatkan 0% juga atau juga tidak ada. Dan untuk saat menggunakan kapasitor 24 mikrofarad dan 34 mikrofarad yang diserikan didapatkan nilai sebesar 0,004%. Dan untuk yang diparalelkan sebesar 0%. Lalu kita untuk data hasil percobaan kita input di dalam tabel ini. Nah, demikianlah hasil pembuatan rangkaian pada percobaan praktikum kapasitansi dan seri paralel yang sudah saya jelaskan, dan hasil percobaan dari praktikum ini. Namun hasil dari data yang kita dapatkan pada praktikum ini bisa kurang akurat karena adanya human error saat membaca data dengan perkiraan sesuai jumlah kotak pada grafik
pada software Live Air yang menyebabkan adanya kesalahan relatif. Demikianlah penjelasan dari kelompok 19. Terima kasih sudah menonton. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan saat menyampaikan penjelasan dan adanya kesalahan pengucapan kata. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon ampun. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.